Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irfan Husaini, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam koneksi antar materi modul 1.4, yaitu upaya untuk memahami budaya positif yang telah dipelajari serta mengaitkannya dengan modul-modul sebelumnya, maka kesimpulan dari peran yang sudah saya lakukan berikut ini adalah tindakan yang saya lakukan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah, yaitu guru sebaiknya harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah dan mengimplementasikan budaya positif tersebut dengan menerapkan konsep-konsep inti, antara lain adalah: 1. Disiplin positif. 2. Memahami motivasi perilaku manusia. 3. Posisi kontrol restitusi. 4. Pembuatan keyakinan sekolah atau kelas. Dan 5. Menerapkan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin positif ini yang berhubungan dengan disiplin diri bertujuan membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi dari dalam dirinya, bukan akibat paksaan, pujian, ataupun hukuman. Yang kedua, mempelajari tentang motivasi perilaku manusia. Ada 3 motivasi perilaku yang bisa timbul, yaitu yang pertama adalah motivasi perilaku yang timbul karena untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, adanya motivasi perilaku untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang ketiga adalah memahami tentang posisi kontrol restitusi. Dalam posisi kontrol restitusi ada 5 posisi kontrol yang harus dipahami, yaitu posisi kontrol yang pertama adalah guru sebagai penghukum, yang kedua guru sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga guru sebagai teman, yang keempat guru sebagai pemantau, dan yang kelima guru sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Dengan posisi kontrol sebagai manajer, guru dapat membuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, bertanggung jawab, dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi. Selain itu, posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri murid. Kemudian, setelah kita mempelajari posisi kontrol, maka yang keempat adalah mempelajari tentang keyakinan sekolah atau kelas. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah melalui kesepakatan antara guru dan murid. Selanjutnya, yang kelima adalah mempelajari tentang segitiga restitusi. Adapun tahapan dalam segitiga restitusi meliputi: yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan.
Dalam segitiga restitusi, seorang guru yang berperan sebagai manajer dalam mengatasi masalah setidaknya menggunakan segitiga restitusi yang pertama, yaitu menstabilkan identitas yang dapat dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan menggeser identitas gagal ke arah identitas sukses. Yang kedua, melakukan validasi tindakan yang salah, yaitu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam restitusi ini dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Selanjutnya, dalam koneksi antar materi ini, kita akan mengaitkan antar materi yang sudah dipelajari sebelumnya. Yaitu yang pertama, keterkaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Dengan menerapkan budaya positif di sekolah, maka akan bisa mewujudkan tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kemudian, keterkaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, yaitu terwujudnya budaya positif jika seorang guru memiliki 5 nilai guru penggerak, diantaranya berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Di samping itu juga guru harus memiliki peran sebagai penggerak dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolahnya. Selanjutnya adalah keterkaitan dengan visi guru penggerak. Sesuai visi guru penggerak, tujuan perubahan yang ingin dicapai adalah terbentuknya budaya positif agar terciptanya sekolah yang kondusif, berpihak pada murid, menyenangkan, sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Kemudian, dalam koneksi antar materi ini, kita juga diajak untuk membuat sebuah refleksi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada pada modul 1.4 ini. Pertanyaan yang pertama yaitu, sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Jawaban saya adalah, setelah saya memahami konsep inti dari modul 1.4, budaya positif, berbekal pemahaman ini akan saya praktekkan di lingkungan sekolah serta saya akan berbagi praktik baik kepada rekan guru lainnya. Pertanyaan selanjutnya, adakah hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah adanya dampak langsung penerapan budaya positif terhadap pembentukan karakter dan perubahan sikap murid. Pertanyaan selanjutnya, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Adapun perubahan yang terjadi adalah saya menyadari bahwa posisi kontrol yang baik diterapkan dalam menangani masalah murid di sekolah adalah posisi kontrol sebagai manajer dengan menggunakan segitiga restitusi. Kemudian, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Maka jawaban saya, ketika saya menangani siswa yang marah dan melemparkan buku temannya saat jam pelajaran, saya menggunakan langkah-langkah dalam segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut?
Saya merasa senang karena dengan menerapkan segitiga restitusi bisa menjadi solusi sebuah persoalan dan menjadikan murid mampu belajar dari kesalahan yang telah dilakukan. Kemudian menurut Anda, terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik? Adakah yang perlu diperbaiki? Menurut saya, hal yang sudah baik adalah ketika sudah terlihat kesadaran internal pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Dan yang harus diperbaiki adalah saya harus mengambil posisi kontrol sebagai manajer. Pertanyaan berikutnya, dalam menangani persoalan sebelum mempelajari modul ini ketika berinteraksi dengan murid, berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda? Sekarang, apa perbedaannya? Biasanya saya menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum atau pemantau, sehingga ada perasaan kurang nyaman karena harus memberikan hukuman jika ada yang melakukan kesalahan. Namun setelah mempelajari modul budaya positif, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang, dan saya menemukan bahwa sebuah pendekatan dan komunikasi yang baik bisa memberikan perubahan yang positif terhadap perilaku anak. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya sebelumnya pernah melakukannya, namun umumnya hanya menggunakan satu tahapan saja, yaitu menstabilkan identitas dengan memberi pernyataan setiap orang pasti pernah berbuat kesalahan atau tidak ada manusia yang sempurna. Pertanyaan selanjutnya, selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting dipelajari menurut saya dalam proses menciptakan budaya positif adalah memberikan pemahaman akan pentingnya kerjasama seluruh warga sekolah serta orang tua murid untuk melaksanakan budaya positif, sehingga bisa menjadi kebiasaan yang tumbuh melalui kesadaran dalam diri dan tercermin melalui sikap dan perbuatan sebagai karakter yang baik dan bisa dibawa dimanapun kita berada. Demikianlah koneksi antar materi dalam modul 1.4 ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Tetap semangat, tetap bahagia. Salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.